Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawati. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke mimbar beliau, pada tangga yang pertama tiba-tiba beliau mengatakan amin. Kemudian ketika naik ke tangga yang kedua, beliau pun mengucapkan amin. Dan ketika naik ke tangga yang ketiga, beliau juga kembali mengucapkan amin. Saat itu sahabat beliau yang mendengarkan dan menyaksikan apa yang beliau lakukan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa beliau mengucapkan amin sampai 3 kali ketika naik ke tangga mimbar beliau. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya baru saja Jibril mendatangiku dan mengatakan roghima anfurojulin. Betapa celaka, betapa meruginya orang yang dia disebutkan kepadanya nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak bersolawat dan bersalam untuk beliau. Maka kemudian beliau mengucapkan amin. Saat berada di tangga yang kedua, kembali malaikat Jibril mengatakan roghima anfurojulin. Betapa celaka, betapa meruginya orang yang bisa membersamai kedua orang tuanya saat mereka masih hidup, tetapi itu tidak menyebabkannya masuk surga. Maka kemudian beliau mengucapkan amin. Dan ketika beliau naik di tangga ketiga, malaikat Jibril kembali mengatakan roghima anfurojulin. Betapa celaka, betapa serugi-ruginya orang yang memasuki bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan, akan tetapi lam yughfar dzambu, tidak diampuni dosanya. Maka kemudian beliau menjawab amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengevaluasi diri kita. Apakah puasa kita ini kira-kira diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang man shoma Ramadana imanan wahtisaban faghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dilandaskan pada keimanan dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dosa-dosanya diampuni. Apakah kita masuk dalam golongan ini?
Atau justru sebaliknya, kita masuk dalam golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan, kam min shaimin laisa lahul jaza'u min siyamihi illa ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wal'iyadu billah. Mari kita evaluasi apakah tarawih yang kita laksanakan, qiyamul lail atau tahajud yang sudah kita tunaikan ini mengantarkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban faghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, berdiri, melaksanakan sholat tarawih, tahajud di malam-malam bulan Ramadan, dilandaskan kepada keimanan, dilandaskan pada berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah kita masuk dalam golongan ini atau sebaliknya? Jangan-jangan kita masuk pada golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan, kam min qaimin laisa lahu jaza'u min qiyamihi illa sahran. Betapa banyak orang yang berdiri melaksanakan sholat di malam-malam bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari sholatnya kecuali hanya begadang saja. Wal'iyadu billah. Evaluasi ini penting ma'asyiral muslimin agar kita tidak menjadi orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan amal kita. Agar kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan mereka adalah datang kelak di hari kiamat dengan amalan yang banyak. Tetapi wa qulubuhum wajilah, tetapi hati dalam diri mereka, hati mereka itu merasa khawatir. Merasa takut jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena terselip padanya riya, terselip padanya sum'ah, terselip padanya ujub, terselip padanya takabur dan lain sebagainya. Ini penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum nanti kita dihisab di akhirat. Kita hisab Ramadan kita yang telah kita jalani ini sebelum nanti Ramadan kita ini akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Ketika kita menyadari masih banyak kekurangan, maka marilah kita tingkatkan. Ketika kemudian kita dapatkan alhamdulillah sudah maksimal, ya, tilawah Al-Quran sudah khatam berkali-kali, tarawih tidak pernah bolong, zakat dan sedekah sudah kita tunaikan dan lain sebagainya, maka yang harus kita jaga adalah konsistensi amal. Kita jaga keistiqomahan kita itu sampai akhir. Karena apa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, meraih predikat takwa, benar-benar lulus dari madrasah yang bernama Ramadan ini dengan predikat terbaik, dengan sangat memuaskan, meraih derajat la'allakum tattaqun. Apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita tunaikan betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh mengawas diri, jangan sampai diselimuti oleh riya, diselimuti oleh sum'ah, diselimuti oleh ujub dan takabur, sehingga benar-benar ini menjadi amalan terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.